Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, sahabat pecinta tanaman rempah, ya khususnya rempah. Di belakang saya ini ada melada atau tanaman kemukus sambung melada dengan yang alami. Nah, di sini nantinya akan diceritakan atau berbagi pengalaman di video ini tentang perkembangan kemukus melada sambung kemukus itu kedepannya seperti apa, ya khususnya untuk sampai hari ini atau pengalaman saya di sini sampai hari ini, ya. Garis besarnya yang terjadi atau yang saya alami di tempat saya dan yang saya lakukan, ya. Kalau di tempat lain mungkin ada yang lebih oke, bisa dibagilah ceritanya, ya. Karena selama ini di tempat saya yang saya alami itu nanti akan kita ulas di video berikutnya. Ya, langsung saja, ya. Nah, ini yang paling pertama, ya, yang paling pertama atau yang pertama saya uji coba. Hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri, ya. Oke, ini silahkan disaksikan dulu. Oke, ini sambung melada, kemukus sambung melada yang pertama. Ini tidak mati, tidak hidup, dan usianya sudah 6 bulan seperti ini. Nah, itu masih hijau, ya. Ini mah jelas. Nah, itu dia tidak hidup, tidak mati, sudah 6 bulan. Dan ini bukan hanya 1 atau 2 pohon, ataupun di tempat saya saja, di tempat teman-teman sekitaran saya juga terjadi seperti ini. Nah, kronologinya itu begini, ya, sambil kita jalan, ya, biar tambah jelas, ya, biar tambah jelas atau tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, seperti ini, ya. Awalnya melada, disambung dan dikarantina di dalam sungkup. Setelah keluar tentu dia stres lagi. Nah, setelah stres dia pulih lagi seperti ini. Nah, kemudian setelah pulihnya ini adalah waktu tanam, ya. Waktu tanamnya seperti ini. Ini pulih di luar sungkup setelah disambung. Nah, ini masih ada talinya, ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, ya. Nah, di sini ada yang sudah saya tanam. Nah, setelah seperti yang tadi atau setelah proses, ya, setelah proses stres dari luar dan ditanam di lahan, dan di lahan ini stres lagi. Nah, setelah stres dia pulih lagi seperti ini. Nah, ini biasanya seperti itu terus, saya alami seperti itu terus. Nah, ini kan bagus, ya. Ini bagus. Namun kekurangannya adalah, ya, kekurangannya adalah seperti ini. Setelah ditanam, ya, setelah ditanam dan tumbuh subur seperti yang di atas itu, ya, yang tadi, dia daunnya berguguran
dan tidak mati, tidak hidup. Saya tadi sudah survei di lokasi teman saya yang dekat kecamatan, itu juga sama seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang alami tuh beda jauh, lebih bagus yang alami. Ini dalam garis besar, garis bawahnya yang saya alami. Mungkin ada teman-teman di daerah lain yang tidak seperti ini, ya bolehlah saya minta bagi-bagi triknya ya. Oke, kita lihat lagi ke tanaman yang berikutnya. Ini alami, tumbuhnya seperti ini, teman-teman bisa saksikan ya. Ini juga alami. Nanti ada yang sambung, yang error ya, yang saya anggap error. Nah, ini seperti yang saya ceritakan bahwa daunnya setelah gemuk itu atau subur berguguran. Nah, awalnya seperti ini, terjadi kuning ya. Setelah tanam dan setelah ditanam, adaptasi tumbuh subur itu ya, yang terjadi seperti itu. Tanam di lahan, adaptasi tumbuh subur, kemudian rontok seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, ini sambungannya. Nah, ini yang pohon kedua ya. Ini yang kedua. Masih ada yang ketiga. Nah, memang melada kalau ini yang paling cocok, yang benar-benar cocok itu buat sambung lada. Itu sudah teruji. Kalau di tempat saya ini memang masih baru, tapi di Kalimantan, di Pulau Sulawesi dan lain-lain itu sudah teruji, bahkan sudah berbuah lebat di sana. Ini sambung, itu alami, yang itu sambung. Kalau sama lada sudah saya uji kecocokannya. Nah, kemudian saya menuju ke lahan berikutnya atau pohon berikutnya, di mana proses error itu tetap ada. Nah, hal yang lebih besar atau yang sudah lebih lama, nah ini fasenya sama, tanam ya, tanam di lahan, kemudian adaptasi, kemudian terjadilah daun kuning. Ini sambung melada juga. Nah, ini perkembangan terkininya. Ini kalau yang sudah terjadi, nah buahnya ini enggak ikut rontok, tapi tersisa biasanya sampai tua. Cuma daun-daunnya ini biasanya rontok, habis ya, habis daunnya. Ini yang kedua, ini sudah menunjukkan tanda-tanda kuning ya, seperti tadi. Nah, ini terus. Nah, ini sambungannya. Nah, itulah hal yang saya alami di lahan saya, atau hasil uji coba saya, atau mungkin saya yang kurang pandai dalam hal sambung menyambung juga bisa jadi. Nah, ini jenisnya semu. Yang saya sambung jenis semu. Kalau yang tadi jenis padat. Nah, kemudian kalau yang jenis tangkai panjang atau ujungnya ungu, ini masih bertahan hingga saat ini, belum
terjadi daun kuning atau tanda-tanda gejala mau rontok sampai saat ini. Nah, apakah itu memang harus jenis tangkai panjang yang disambung, atau memang kalau sama kemukus kurang cocok? Nah, itulah yang menjadi PR saya khususnya di sini. Terus saya amati perkembangannya. Nah, dan hingga saat ini saya belum bisa memastikan ini tidak cocok dengan meladak atau bagaimana. Karena setelah rontokan tadi harus diketahui apakah mati atau tumbuh kembali. Nah, ini yang sambung dengan jenis tangkai panjang ya, atau biasa dikenal dengan kemukus wulung. Nah, ini masih seger. Ini penanaman sama dengan yang kedua tadi. Nah, kemudian untuk membandingkan yang alami dengan yang sambung, itu ada perbandingan di lahan saya ini ya. Sorry ini sambil buangin tunas kopi ya. Nah, untuk perbandingannya, nah ini yang pohon paling tua ya, pohon yang sudah berwarna coklat dan kasar, ini masih bisa tumbuh subur seperti ini. Nah, sedangkan yang sambung seperti itu ya. Terus kemudian penanaman normal. Nih, penanaman normalnya seperti ini. Ini tidak sambung. Bahkan kalau hitung-hitungan saya dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan setelah tanam, yang sambung dengan yang alami sama-sama polybagan, itu lebih cepat yang alami pertumbuhannya. Nih. Jadi sampai saat ini penyambungan di lokasi pembibitan saya masih saya hentikan, karena memang saya mengalami kendala atau faktor ya, atau faktor seperti tadi itu. Jadi saya hentikan, dan penyambungan itu hanya untuk penelitian. Nah, ini alami. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya tidak menyarankan, saya juga tidak menghimbau. Semua tergantung pilihan masing-masing. Saya memang masih tetap mencari tahu apa solusinya dan bagaimana caranya. Pada intinya lolos dari masalah busuk pangkal batang. Lolos dari busuk pangkal batang. Ini yang alami seperti ini pemirsa, bisa disaksikan ya, biar kalian bisa menilai sendiri apakah seperti yang mana atau bagaimana. Memang kalau sudah hidup atau normal itu sangatlah enak. Karena apa? Dihantam pupuk kimia berani,
hantam pupuk kandang berani kalau melada. Cuman ya masalahnya apa namanya ya, gugur ya, daun gugur setelah adaptasi. Nah, itu dia masalah yang saya alami di pembibitan atau pengembangan rempah di tempat saya. Seperti ini alami, tidak ada sambungan. Ini jelas alami. Ini saya rasa ini insya Allah akan buah, walaupun hanya 1-2 ya, setidaknya melegakan perasaan yang menanam. Ini. Tuh, semua alami. Yang tidak alami atau yang sambung rata-rata seperti yang tadi saya ceritakan. Ini alami juga. Nah, ini contohnya. Ini sambung. Ini setelah saya tanam, stres, kemudian adaptasi. Ini masih saya amati terus, mau seperti apa jadinya. Terus saya mencoba dari yang baru agar mungkin bisa diketemukan solusinya. Nah, kemudian saya jalan lagi. Ini ada udah seminggu ini nggak ke kebun, jadi terawat. Nah, ini malah justru yang bagus, yang alami. Ini sulur tanah atau bibit sulur tanah. Bagi teman-teman yang mau nanam sulur tanah dianjurkan ditanam di pohon yang tinggi seperti mahoni itu ya. Untuk sulur atas yang seperti itu nggak masalah di pohon rendah, karena sulur tanah cenderung seperti ini. Oke, ini sambungan. Ini dalam pengamatan juga ya teman-teman, bisa dilihat. Ini sambungan sama melada. Ini baru. Kalau yang baru itu memang seperti ini. Nah, kenapa ini ada ladanya? Ini untuk uji coba selanjutnya. Kalau yang sama melada itu ada penyakitnya seperti tadi, maka kenapa saya kasih lada? Nah, nantinya ya, uji coba yang dahulu pernah saya ceritakan itu akan saya lanjutkan, yaitu melada sambung lada, kemudian lada sambung kemukus. Karena uji coba keduanya sudah jadi, lada sambung kemukus cocok dan bagus. Tapi kalau melada sambung kemukus, pertumbuhannya seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, ini sambung langsung di lahan, masih dalam pengamatan. Rata-rata yang bagus itu memang yang alami. Itu alami. Nah, kemudian ada. Nah, ini yang tadi, bandingkan ini sambung dan itu alami.
Tapi kalian bisa lihat calon tunas baru seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah yang alami, yang perakarannya alami. Nah, sedangkan yang sambung tadi sudah dilihat dan sudah saya jelaskan ya, kayak apa dan bagaimana kendala yang ditemukan di tempat saya seperti itu. Nah, ini sambung lahan. Nah, ini lagi sedang mau kuncup. Tuh. Ya, pada intinya saya hanyalah berusaha dan saya mempunyai rasa penasaran yang tinggi akan tanaman seperti ini. Nah, ini lahan sudah acak-acakan, kemungkinan besar harus dibasmi. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Silahkan ditanyakan kalau yang kurang paham, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Selamat sore dan salam petani Indonesia.